Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda dalam renungan harian dimanapun saat ini Anda berada. Saudara-saudariku terkasih, semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah pokok keselamatan kita. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan hari ini mengajak kita untuk merenungkan hal ini, bahwa Yesus adalah pokok keselamatan kita. Keselamatan yang dimaksud bukan hanya pada saat akhirat datang, tetapi keselamatan yang terjadi di dunia ini. Dalam bacaan Injil dengan jelas, Yesus menegaskan diri sebagai pokok keselamatan itu ketika di dalam rumah ibadah di kampungnya sendiri, ia membaca dari kitab Nabi Yesaya yang mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, aku diurapi untuk membawa pembebasan," dan seterusnya. Setelah membaca hal tersebut, Yesus menegaskan kepada para pendengarnya bahwa pada hari inilah genaplah nas kitab tersebut. Yesus menegaskan bahwa apa yang dibicarakan oleh nubuat Yesaya adalah tentang dirinya. Dengan yakin dan pasti, ia menunjukkan diri kepada para pendengarnya termasuk kita semua bahwa dia adalah pokok keselamatan kita. Di dunia ini, ia akan membawa pembebasan kepada orang-orang yang berada di dalam tawanan dan juga membawa penglihatan kepada yang buta, serta membawa berkat atau rezeki bagi yang miskin dan juga yang kelaparan. Dalam hal ini, Yesus menegaskan bahwa dia menjadi pokok kehidupan dan keselamatan kita dalam seluruh pergumulan hidup kita di dunia ini. Tentunya di zaman sekarang kita tidak berjumpa dengan Yesus sebagai seorang pribadi sebagaimana digambarkan dalam kitab suci. Tetapi kepada para pendengarnya, Yesus menegaskan hal tersebut, dan hal ini berlaku bagi kita semua orang yang percaya sampai kapanpun. Yesus tetap menjadi pokok kehidupan dan juga keselamatan kita. Dalam bacaan pertama, Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah pokok keselamatan kita di akhirat. Oleh karena itu, Paulus sebenarnya mengajak kita semua untuk hidup sebagai orang yang memiliki pengharapan bahwa mereka yang sudah lebih dahulu meninggal di dalam Yesus, di dalam Kristus, dan demikian pun kita yang nanti akan meninggal di dalam Kristus, kita semua akan diselamatkan. Ini pokok pengharapan yang kuat bagi kita bahwa Yesus adalah pokok kehidupan kita, pokok keselamatan kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Saudara-saudari terkasih, tentunya warta apa yang mau menjadi pegangan dan pembelajaran bagi hidup kita tergantung pada iman kita. Yesus tahu reaksi orang-orang sekampungnya terhadap ajaran-ajarannya, terhadap semua kesaksian-kesaksian hidupnya dalam perbuatan-perbuatan, bahwa tidak semua orang menelan saja apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus. Ada orang yang membentengi dirinya, mungkin merasa tersaingi, atau merasa digurui, merasa diajar, dan seterusnya. Dan Yesus tahu bahwa mentalitas manusia terhadap sebuah ajaran yang baik, ada yang menerima, ada yang tidak. Keselamatan akan terjadi dalam hidup kita baik di dunia ini maupun di akhirat, tergantung iman dan kepercayaan kita. Yesus tahu bahwa orang-orang yang berasal
sekampung dengan Yesus akan menolak, karena mereka tahu Yesus orang biasa-biasa saja. Yesus itu dari keluarga tukang kayu. Saudara-saudaranya mereka kenal. Mengapa dia begitu populer? Mengapa dia begitu hebat? Mengapa dia tampil sebagai pengajar? Dan apalagi sekelas menjadi keselamatan bagi banyak orang. Yesus tahu bahwa keselamatan itu ditawarkan bagi siapapun, tetapi hanya orang yang percaya, yang mau hidup di dalam nama Yesus itulah yang akan diselamatkan. Hidup di dalam nama Yesus adalah menjadi pembawa kabar baik, menjadi orang yang prihatin dengan orang-orang miskin, menjadi orang yang membawa terang kebenaran bagi orang lain, dan membawa pembebasan bagi orang-orang yang terbelenggu oleh berbagai macam persoalan hidup. Saudara-saudari terkasih, kita mohonkan kekuatan dan rahmat Allah agar nama Yesus atau kita semua yang sudah dibaptis di dalam nama Yesus tetap beriman, percaya bahwa dalam segala pergumulan kita, Yesus tetap bersama kita sampai akhirat. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk firman-Mu hari ini. Bukalah hati dan budi kami dengan roh-Mu, agar kami mampu memahami dan mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, mereka yang berbeban berat, dan mereka yang sedang sakit. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.